Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Prariyadi Wibowo dari kelas I dengan NIM 21001843. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir PWeb 2022. Deskripsi pembuatan web. Dalam pembuatan web ini, penulis mengimplementasikan materi desain HTML, CSS, JavaScript, dan PHP maupun pendukungnya. Untuk mendesain web tersebut, penulis menggunakan tool Photoshop dan VS Code. Bagiannya terdiri dari header, tutur web, dan navigasi, main, aside atau sidebar, kanan atau kiri, atau keduanya, artikel atau konten web, dan terakhir yaitu footer. Menggunakan konsep semantik HTML, struktur HTML yang benar yaitu terdiri dari head, metadata website, body, kerangka utama yang akan dimunculkan di halaman browser, header berisi judul web dan navigasi atau menu, main berisi asset atau sidebar kanan, kiri, atau keduanya, dan artikel atau konten web. Dan terakhir yaitu di bagian footer berisi copyright dan atau informasi singkat lain yang terkait, dan layout tampilan menggunakan CSS eksternal. Script program memuat implementasi struktur perulangan, looping for, while, do while, atau for each pada script JavaScript atau PHP. Memuat implementasi struktur percabangan yaitu if else, atau switch pada script JavaScript atau PHP. Mengimplementasikan komponen pembagi tampilan yaitu tabel, frame, div, atau sebagainya. Mengimplementasikan minimal 2 form isian dengan masing-masing form memiliki minimal 5 elemen isian. Form ini digunakan untuk menginputkan biodata dan input nilai. Mengimplementasikan form validasi menggunakan JavaScript di masing-masing form, dan mengimplementasi array dan fungsi PHP pada program. File index PHP pada script HTML ini adalah script untuk menampilkan pada menu home, dan file index CSS digunakan untuk mendesain, membentuk, serta mengubah tampilan di halaman sebuah website. Dan file biodata.php pada script HTML ini digunakan untuk menampilkan menu input biodata yang berisi form, dan script JavaScript untuk membuat fungsi validasi. Dalam validasi form biodata terdapat percabangan if dan if else digunakan untuk memeriksa sebuah ekspresi logika. Jika suatu variabel bernilai true, maka proses yang ada di dalam blok kode if akan dijalankan dan menampilkan perintah untuk mengisi form dengan lengkap. Implementasi struktur perulangan. Perulangan web digunakan untuk membuat perulangan yang tidak diketahui berapa kali perulangan tersebut akan dilakukan. Kasus di sini untuk menampilkan data yang telah tersimpan di file data.txt atau disebut juga database, dan membuat variabel array is pisah. Dan selanjutnya yaitu implementasi struktur percabangan array dan fungsi. Percabangan if digunakan untuk memeriksa sebuah ekspresi logika. Jika suatu variabel bernilai true, maka proses yang ada di dalam blok kode if akan dijalankan. Terdapat percabangan if else digunakan untuk mengubah fungsi angka ke nilai huruf, dan implementasi array yang berfungsi untuk menampung data, maupun implementasi fungsi untuk menyelesaikan sebuah tugas menentukan kondisi variabel nilai.
Selanjutnya yaitu implementasi pembagi tampilan. Di bagian body terdapat div ID konten, div ID header, div ID menu yang berada di bagian header. Kemudian di bagian main terdapat div ID main content, div ID news yang terdapat pada bagian artikel. Selanjutnya yaitu div ID side menu di bagian sidebar, dan terakhir yaitu di bagian footer. Selanjutnya implementasi form input biodata dan validasi. Form ini digunakan untuk menginputkan nama, NIM, email, agama, jenis kelamin, program studi, hobi, dan alamat dengan metode post action 0 karena dilakukan di web tersebut. Form yang belum terisi dengan benar, script akan memvalidasi form tersebut. Selanjutnya implementasi yang kedua yaitu form input nilai. Form ini digunakan untuk menginputkan NIM, nama, jumlah kehadiran, jumlah pertemuan, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS dengan metode post dan action kosong karena dilakukan di web tersebut. Hasil inputan akan ditampilkan pada menu lihat data yang tersimpan dalam file data txt. Pada fungsi grade nilai ini terdapat fungsi perjabangan if dengan variabel nilai. Bila kurang dari 100 maka grade sama dengan A, dan else if nilai kurang dari 80 grade sama dengan B. Else if nilai kurang dari 70 grade sama dengan C. Else if nilai kurang dari 60 grade sama dengan D, dan else if nilai kurang dari 50 grade sama dengan E. Dan variabel absensi sama dengan variabel jumlah kehadiran dibagi dengan jumlah pertemuan dikali 100, dan variabel S nilai yaitu absensi dikali 0,1 ditambah tugas dikali 0,2 ditambah UTS kali 0,3 ditambah UAS kali 0,4, dan variabel S grade sama dengan grade nilai. Dan data akan tampil di lihat data yaitu di bagian NIM, nama, absensi, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan break. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.